Kita berjumpa lagi nih di ibadah lansia, tapi hari ini spesial ya Oma Opa ya. Kita akan belajar menanam satu tanaman yang pastilah berguna bagi kita ya. Tanaman itu akan bermanfaat bagi kita. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Novita. Tidak hanya kita menanam, tapi maknanya secara teologi juga nanti akan diterangkan oleh Novita. Nah, kita akan memulai untuk menghemat waktu supaya kita bisa lebih lama lagi untuk belajar bertanam microgreen. Kita akan memulai dengan satu pujian syukur padamu ya Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, tapi tetap di mute ya. Mau langsung Bu Novita? Saya serahkan kepada Bu Novita. Mari Oma Opa kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kekuatan, atas kesehatan, serta persekutuan di antara kami pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami mau belajar dari dalam firman-Mu Tuhan di hari ini. Tuhan bersabdalah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oma Opa sekalian yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 9 ayat 10 dan 11. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bunyinya gini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, demikian bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ya, Oma Opa sekalian yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini ada Tuhan yang menyediakan
benih bagi kita. Nah, Oma Opa, hari ini kan kita mau bikin microgreen ya, sudah ada benih-benih ya. Benihnya yang di kantong kecil ini ya Oma Opa. Nah, kita dapetin benih-benih ini dari pengurus begitu ya. Dan pengurus beli dari toko benih. Tapi dari mana benih ini berasal sebenarnya gitu ya? Ya toko dapatnya dari petani gitu ya. Nah, tapi petani dapatnya dari tanaman yang sudah bertumbuh dan diambil benih. Nah, dari mana tanaman menghasilkan benih? Ya, kita tahu bahwa sumber kehidupan itu berasal dari Tuhan. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Nah, kalau kita berbicara tentang semua jenis sayur, buah-buahan, tanaman yang ada di dunia ini gitu ya, semuanya itu bisa terus bertumbuh gitu ya. Ada tanaman yang mati, tapi ada tanaman yang bertumbuh lagi. Ada tanaman yang menghasilkan buah-buah yang banyak, lalu biji-bijinya bisa ditanam. Ada tanaman yang berkembangnya dengan stek gitu ya, ada yang dari umbi-umbinya. Ada banyak cara ketika Tuhan membuat tanaman itu dapat terus bertumbuh. Dan Tuhanlah yang menyediakan benih itu bagi penabur. Dan kata firman Tuhan, roti untuk dimakan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Kalau berbicara tentang apa ya benih di dalam hidup kita. Ya. Kalau menurut perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan tentang perumpamaan penabur, yang menabur di tanah yang berbatu, semak berduri, tanah subur, begitu ya. Maka benih itu adalah firman Tuhan. Dalam ayat kita dari 2 Korintus ini dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan benih bagi kita, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Karena itu ketika Tuhan memberikan benih kepada kita, Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah kesempatan untuk menumbuhkan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Di dalam istilah Korintus adalah buah kebenaran. Juga Korintus mengatakan segala kemurahan hati. Segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Karena itu, Om Opa sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan tuh selalu memberikan, mempercayakan benih-benih kehidupan untuk kita miliki. Nah, benih itu tidak hanya berhenti bagi kita, tidak hanya kita simpan, tapi bagaimana kita menumbuhkan benih-benih itu dalam kehidupan kita. Menumbuhkan kebenaran yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Menumbuhkan kemurahan hati yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan menumbuhkan sesuatu, ya tentu merupakan sebuah proses. Kadang prosesnya terasa mudah, kadang prosesnya terasa sulit. Dan dalam proses itu kita butuh konsentrasi, kita butuh perhatian, kita butuh juga satu upaya untuk membuat supaya pertumbuhan itu terjadi dengan baik dan lancar. Dan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa segalanya itu kiranya dapat membangkitkan syukur kepada Allah. Bahwa pertumbuhan-pertumbuhan yang ada dalam hidup kita membawa ungkapan syukur kepada Allah. Agar kita tadi membangkitkan kebenaran, kemurahan hatian dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu, Om Opa sekalian, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan benih-benih kepada kita. Bukan benih-benih microgreen yang kita akan tanam gitu ya, tapi tentang benih-benih kebenaran, benih-benih firman Tuhan. Tuhan sudah beri kepada kita. Nah, Tuhan ingin agar itu ditumbuhkan, agar itu digunakan. Sehingga kita bisa membuat benih firman bertumbuh dalam hidup kita,
hidup kita bisa menjadi lebih baik, lebih mengenal Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karenanya kiranya kita dapat terus bertumbuh dalam kehidupan kita, dan bahkan kemudian membawa ungkapan syukur kepada Tuhan ketika pertumbuhan-pertumbuhan itu terjadi. Nah, dengan hari ini Oma Opa sekalian kita akan mempraktekkan microgreen ya. Tapi kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, biarlah kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dan bersyukur atas setiap benih-benih firman, benih-benih kebenaran yang Engkau beri kepada kami. Teruslah Tuhan, teruslah membuat kami bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar melalui hidup kami ada buah-buah kebenaran, buah-buah sukacita, buah-buah kebaikan yang dapat kami perlihatkan kepada orang-orang lain, dan kami menjadi kesaksian dan berkat serta mendatangkan syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Oma Opa sekalian, kita pagi ini mau praktek microgreen ya. Jadi waktu yang lalu telah coba dijelaskan ya tentang apa itu microgreen. Jadi microgreen itu adalah tanaman-tanaman yang kecil ya. Nah, seperti ini adalah bayam hijau ya, Oma Opa. Nah, bayam hijau ini udah siap dimakan ya. Udah siap dimakan. Nah, lihat yang ini sudah mulai gundul karena sudah mulai saya potong-potongin, saya makan gitu ya. Bikin nasi goreng terus ditaburin di atasnya gitu ya, makan bakso begitu ya, di atasnya ditaburin gitu ya, jadi bisa jadi taburan di atas makanan-makanan kita. Nah, ini bayam hijaunya gitu ya. Nah, tanaman microgreen Oma Opa sekarang lagi tenar ya. Jadi kalau Oma Opa pernah dengar istilah hidroponik, yaitu menanam tanaman-tanaman dengan air gitu ya, tanpa tanah tapi pakai air, yang airnya ada sirkulasi, ada proses yang dijalankan. Nah, itu hidroponik sudah tenar mungkin beberapa tahun ya terakhir ini. Nah, berapa tahun ya Kak microgreen ya Kak Koi? Lebih microgreen, hidroponik. Oh, hidroponik ya. Soalnya suami saya yang lebih ngerti gitu ya. Jadi hidroponik itu udah 10 tahunan begitu ya. Terus ya orang kan biasanya ada zaman masa ininya ya, masa semangatnya, lalu ada jenuhnya. Nah, microgreen sekarang bagi orang-orang yang bertanam dengan serius masih dijalankan di mana-mana. Nah, namun hidroponik ya. Lalu kemudian orang sekarang beralih kepada microgreen. Ya, microgreen tuh seperti ini. Tanaman-tanaman yang kecil tapi kemudian sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dipanen, sudah bisa dimakan. Ya, usia microgreen biasanya 1 atau 2 minggu. Nah, karena itu kita mau menanam hari ini ya Oma Opa, dan hari Jumat depan persis 1 minggu kita mau lihat nih microgreen kita bertumbuh atau enggak. Nanti ada hadiahnya dari pengurus bagi yang microgreen-nya bertumbuh. Karena microgreen ini bukan hanya demi hadiah ya Oma Opa, tapi bagaimana di dalam proses ini kita menghayati bahwa Tuhan itu sudah memberikan benih-benih kepada kita, benih-benih kehidupan, dan kita mau belajar menumbuhkannya. Nah, sekarang mari kita coba praktek untuk menumbuhkannya. Ya, ini benih-benihnya, ini adalah benih bayam ya Oma Opa, bayam hijau. Jika Opa Oma mungkin pernah beli gitu ya, atau mau beli nanti. Nah, yang merek yang ini cukup baik ya, dan harganya murah, hanya sekitar 30-an ribu satu pak begini, banyak begitu ya. Nah, microgreen ini akan kita tanam. Lalu, nah Oma Opa sudah terima ya paketnya. Di dalam paket itu selain benih,
Lalu ada sendok ya, sendok bebek. Sendok bebek buat nanti kita naruh benih dan naruh airnya gitu ya. Nah, terus juga ada dua kantong kertas, yang besar dan yang kecil ya. Yang besar ini dan yang kecil sebenarnya isinya sama. Isinya adalah kokopit namanya. Media tanam yang terbuat dari kelapa ya, sabut kelapa namanya kokopit. Ya, kokopitnya nih kalau dijual karungan, seperti ini. Ini saya promosi produk Trubus. Kalau yang nah, karungan seperti ini. Nah, tapi memang kalau beli kokopit di Trubus itu, dia kokopitnya ada apa campurannya gitu ya. Nah, jadi kayak banyak serat-seratnya. Ini supaya oma opa nanti microgreennya nggak terganggu oleh serat. Kakle udah diayak sama kakle, serat-seratnya semua dipilihin gitu ya, supaya yang halus-halusnya di oma opa. Jadi kalau beli di Trubus, mungkin yang seratnya bisa diambil-ambilin dulu aja, biar nggak si benihnya nanti nggak keganggu saat dia bertumbuh gitu ya. Tapi kalau misalnya males pilih-pilih, ya udah beli dari Trubus satu karung, taruh aja kokopitnya. Nah, sekarang mari kita coba mulai praktek ya, Oma Opa. Nah, bungkusannya ada 2. Jadi yang kita pakai dua-duanya nanti. Yang pertama yang gedenya dulu untuk di lapisan bawah. Ya. Jadi kita tuang nanti ke mika coklat ini, kokopitnya, gitu ya. Silakan ya Oma Opa dituang. Ya, dituang biasa aja, dialurin gitu ya. Nah, ini kokopitnya. Ya, kokopit itu sifatnya dia nyerap air ya, nyerap air. Jadi mungkin rada sedikit basah-basah kantongnya karena dituang air semua ya Bu ya? Iya, tuang semua ya, yang di kantong besar ya. Yang di kantong besar semuanya dituang sampai penuh gitu ya. Kokopitnya lalu diratakan sedikit ya, biar jadi ini bisa penuh semuanya. Ya, diratakan. Nah, setelah kita tuang kokopit yang kantong besar, kita tuang semua sampai habis. Nah, lalu kita siram pakai air. Ya, kita siram pakai air. Ya. Ya, ini air biasa ya, Oma Opa ya, air apa aja boleh. Ya, jadi Oma Opa ada air, sudah ada air, 1 gelas air gitu ya. Nah, airnya tuh supaya kokopitnya nanti nggak berantakan, jadi, nah sendok bebek gunanya ini ya, Oma Opa ya. Nah, jadi pakai sendok bebek kita basahin si microgreennya. Nah, itu ya, sampai bisa basah semuanya. Seperti itu, dituang air. Kenapa nggak dituang langsung gitu ya? Kalau kayak gitu nanti microgreennya jadi nggak rata gitu ya. Ada yang jadi kayak ke ini jadi naik turun berantakan jadi nanti. Terus kalau udah basah kan kotor ya, kita pegang-pegang. Jadi seperti itu. 1 gelas air semua sampai warnanya berubah ya Oma Opa ya, kalau yang sudah mulai basah. Nah, kayak bisa dilihat di sini yang udah mulai basah itu kayak lebih coklat ya. Jadi kita tahu nih mana yang masih kering, ya mana yang sudah basah. Nah, yang masih kering kita guyur lagi, kalau airnya kurang ya bisa ditambah ya. Tuh. Nah, jadi nanti kalau kita juga bisa lihat ya mana yang masih perlu dibasahin, itu dibasahin dulu ya. Itu nanti 1 gelas bisa habis semua Bu? Memang ya. Sampai udah nggak kelihatan ini lagi nanti yang
nggak kelihatan yang kering. Ya, oke. Jadi seperti ini sudah Oma Opa, ya sudah dibasahi ya dengan air. Nah, si mikanya ini nggak bolong ya, di bawahnya nggak dibolongin. Kenapa? Supaya nanti kita nggak terlalu repot ngecek-ngecek airnya. Karena kalau dibolongin bawahnya, dia cepat kering gitu ya rupanya. Kemarin ini dicoba, wah kalau dibolongin jadi cepat kering, kalau nggak dibolongin jadi nggak terlalu repot ngecek air. Nah, semoga udah ya Oma Opa. Mbak saya lihat Oma Opa. Bu, 1 gelas itu semua harus habis, Bu. 1 gelas. Ya, kalau sudah cukup basah semuanya, nggak apa-apa Bu Sri, soalnya kan ukuran sudah beda. Enggak harus 1 gelas. Kayaknya Ya, kalau semuanya udah kira-kira basah, ya kira-kira semuanya udah basuh, Aku punya kurang. cukup. kurang. Maaf Bu, aku Masih. internetnya kan mati ini semua dari tadi. Aku pakai data kabel data, mobile data. Awalnya gitu. Ini yang gede, bungkusan yang gede, yang kecil dikeluarin semua Bu. Oh iya Bu Elni. Ya, jadi kita mau menanam dengan menggunakan bungkus yang gede ya, bungkus yang gede. Itu kita tuang semua, ya kertas kantong yang besar, isinya kokopit, kita tuang semua di mika coklatnya. Setelah tuang semua, kita ratakan, lalu kita siram sampai dia menjadi basah, gitu ya. Menjadi siap ditanam. Ini melambangkan setiap hidup kita ya Oma Opa. Semoga hidup kita menjadi seperti tanah-tanah yang subur ya kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tentu kita tidak mau diri kita menjadi tanah-tanah yang bersemak duri. Kita mau jadi tanah-tanah subur di hadapan Tuhan, dan ini menjadi doa kita juga. Kiranya Tuhan menjadikan kita tanah-tanah subur yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, benih-benih kebenaran, benih kemurahan hati dari Tuhan. Nah, setelah yang kecil, tanahnya siap, media tanam kokopitnya siap, sudah di menabur benihnya. Nah, kita pakai sendok bebek lagi ya Om ya, dikeringin dulu sedikit sendok bebeknya, dilap-lap. Ya, kenapa saya langsung begini? ini yang Nanti yang kecil. bisa sih dituang langsung, tapi takutnya nanti jadi nggak rata gitu. Nah, dituang ke yang kecil ini Bu Novita, buat apa nih? Oh nanti Bu, ya nanti ya simpan dulu yang kecil, kantong kecilnya. Nah, kita pakai bibitnya dulu. Ya, jadi benihnya dituang dulu ke sendok bebek. Nah, sendok bebek kan ada yang bebeknya, yang bebeknya, yang mulutnya yang gede sama yang kecil. Nah, jadi kita akan tuang pelan-pelan pakai yang kecilnya gitu, Om Opa. Gitu. Jadi kelihatan kan, ya kalau pakai ini tadi nggak terlalu kelihatan. Jadi dituang seperti ini. Nah, tuang pelan-pelan supaya dia rata ya. Rata. Nah, dituang, usahain dituangnya menyeluruh ya. Tuang, ya, dituang benihnya pelan-pelan. Nah, kita menjadi seperti benih-benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Benih-benih firman, benih-benih kebenaran dalam hidup kita. Nah, kita mau siap untuk ditaburi oleh Tuhan dengan benih-benih yang baik. Nah, kita tabur benih-benihnya ya sampai rata di semuanya. Nah, gitu ya Om Opa ya. Nah, terus ditaburi. Ini adalah semua ya Bu. ya. Bibitnya Ya, semua. ditaburi semua dituang. Ya, usahain rata ya Om Opa. Ya seperti ini. Jadi ini benih bayam ya yang kita tanam. Ya. Kenapa harus rata? Ya ini supaya nanti bertumbuhnya dengan baik, supaya jadi nggak numpuk di satu tempat, tapi bisa ini. Kalau ada yang nempel-nempel di plastiknya
Ini aja pakai tangan Tuhan. Ini benih-benih masih ada. Seperti hidup kita yang ditaburi oleh firman Tuhan ya, di benih-benih firman Tuhan, maka demikian juga ya menjadi umat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kita. Nah, coba saya lihat dulu Pak. Sudah selesai menabur. Dihabisin Bu Novita itunya. Bibit. Ya. Ya, nempel di gitu ya, atau di untuk bebeknya pakai tangan aja dituang-tuang gitu ya. Nah, kita mau menaburi kokopitnya dengan benih bayam ini ya, menjadi kita bahwa Tuhan kiranya menaburi setiap kita ya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Mau apa yang tidak ikut praktek ya nggak apa-apa, kita bisa lihat ya yang kita dilakukan teman-teman kita, dan sambil kita juga memohon ya Tuhan terus menaburi kita dengan kebaikan, dengan kemurahan hati. Kalau dalam istilah Galatia, agar kita juga bisa ada punya buah roh ya. Buah roh itu kan nggak ujuk-ujuk begitu istilahnya ya, tapi ada prosesnya untuk ditanam ya. Baik, semoga sudah ya. Kalau sudah ya mau Pak Ibu Novita, asal tanahnya masih kering disiram lagi. ya, Tanahnya Oma. masih kering. Kalau masih kering dikasih Air lagi. Oma ya. Sampai basah, diaduk jangan. Jangan diaduk ya, jangan diaduk. Jangan. Aduk. Disiram aja. Itu bibitnya semuanya atau sedikit-sedikit? Bibitnya semuanya, Oma. Kalau Semua. sudah basah semuanya, ya sudah basah semua, lalu bibitnya ditabur di atasnya semua sampai semua sudah rata begitu ya. Usahakan naburnya cukup rata supaya dia nanti nunggunya nggak bergerombol di satu tempat ya. Seperti ini nih, yang rajin lebih rapih daripada cuma ada beberapa merah kan ya, ada beberapa dimasukin ini semua ini. Lalu yang Semua. kecil Ya, itu betul. Bu Novita ini belum ya, belum dipakai ya? belum Bu Esther ya. Setelah bibit ini masukin di sini semua. ya, Ditabur ya. Ditabur bibitnya. Nah, Ya, bibit. sekarang Sampai habis. ya, sampai habis. Kalau sudah tabur benih, ya, kalau benihnya sudah ditabur, ya, benihnya sudah selesai tabur, lalu sekarang kantong yang kecil, ya, kantong yang kecil kita buka, kita potong, ya, lalu kalau itu ya kita sekarang yang kecil kita tabur, yang kokopitnya, ya, kokopit yang dibungkus kecil, ini gunanya buat menutupi lapisan atas dari benihnya. Jadi benihnya kita tutup dengan dari yang kecil. Pakai tangan aja ya, pakai tangan deh. Ya pakai tangan boleh, kalau biar nggak kotor pakai sendok. Oh iya. Iya ada sendoknya. Saya di ruang komputer, jadi takut tangannya itu saya pakai sendok aja. Oh ya, tutup. Ya ditutup gitu. Sama yang ini bungkusan kecilnya, gitu ya. Ditutup dulu. Ya. Nah ini kan juga ya Alkitab kan bilang ya bahwa ya benih itu harus jatuh ke tanah, harus mati begitu ya. Benih itu ya memang harus ini ya harus dikubur gitu ya, supaya kemudian dia bisa nanti bertumbuh. Ya, Ini nah harus habis Bu Novita, ya, ini harus habis.
Ini habis. Iya. Habisin, Ini udah habisin. takarannya udah sesuai sih, jadi buat dihabisin aja. Habis, harus habis. Ya. Iya, harus habis. Ya, takarannya udah dibikin sama Kak Kle, udah diukur biar pas buat nutupin semua gitu. Ya. Tuh, seperti itu. Ya. Disiram lagi. Beta. Bibitnya udah nggak kelihatan ya, Oma Opa. Ya udah enggak. Tutup udah. Perlu disiram lagi enggak? Iya, perlu siram lagi. Nah, cara siramnya, nah kan sekarang bibitnya itu tadi sudah ada di tanahnya ya, sudah ada di tanahnya. Nah, sekarang kita siram, dan jangan diaduk ya, Oma Opa, nanti bibitnya ada yang terlalu Dalam. jadi dia nanti nggak bisa. Iya, kalau udah terlalu dalam, dia nggak bisa. Nah, supaya siramnya itu dia bibitnya nggak tenggelam ke bawah. Kalau dituang langsung di atasnya itu, airnya nanti bibitnya kan dia tekan ya, tidak ke bawah. Nanti dia kasihan, nggak bisa bertumbuh baik. Nah, jadi kita kasih airnya dari pinggirnya aja, mau apa kayak gini. Nah, tuh, karena kan sebenarnya kokopit ini tadi lapisan bawahnya udah basah, jadi dia udah cukup punya air ya untuk membuat dia nanti bertumbuh. Ini untuk menambahkan kelembapannya aja. Jadi di pinggir-pinggirnya, di pojok si air. Ya, air itu adalah unsur yang paling dibutuhkan dalam hidup kita ya. Kita butuh air. Haus, kita butuh minum, tapi juga tubuh kita sebenarnya dari air. Nah, buat dibasahin aja. Ini enggak sih. Nah, pinggir-pinggirnya. Di tanah yang kecilnya ini dihabisin semua ya Bu Novi ya? Iya, dihabisin semua. Bagian tanah. Kalau pinggir-pinggirnya supaya si bibitnya itu jadi nggak ketekan ke bawah, nanti kalau ketekan ke bawah terlalu bawah nanti dia kasihan nggak bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Ya seperti firman Tuhan juga dalam hidup kita ya, kalau kita dikasih firman Tuhan jangan dipendem firmannya gitu ya. Maksudnya tidak dilakukan gitu ya, dibiarkan aja gitu. Tapi bagaimana dalam hidup kita firman Tuhan itu bisa kita simpan dalam hidup kita untuk kita praktekkan gitu ya, untuk tumbuhkan di dalam kehidupan ini tanahnya semuanya ya Ibu Novita, tanahnya ya, semua benar, Ibu. Semua tanahnya Ya. yang kecil ini Yang kecil ya ditaruh di atas semua ya. Ya, setelah bibit ditaruh, bibitnya juga lalu semua ya, tanah yang kecil ditaburi semua buat nutupin ya, yang kecil buat nutupin semuanya. Setelah yang kecil ditutupin semua di atas ya rata, lalu pinggirannya dikasih air lagi ya buat menjaga kelembapannya. Ya, seperti itu. Tapi semua yang pinggir ya Bu ya, ditambah yang pinggir air. ya. Iya, yang pinggir aja. Bu, nanti perawatannya tiap hari disiram di pinggirnya nggak? Tiap hari atau bagaimana? Untuk Iya, seminggu? nah untuk perawatan, ya tiap hari dilihat kalau dia kering. Oh, taruh di pinggir lagi. Ya, nah kalau misalnya nanti semuanya mesti ditaruhin air. Pagi-pagi ya, tiap pagi kita lihat gitu, kalau kering kita kasih air di pinggir-pinggirnya gitu. Oh. Gitu, disiram. Ini Kalau taruhnya pagi-pagi kita lihat ini. Perlu Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pagi-pagi dia masih basah gitu ya, jangan. masih kelihatan air-airnya ya jangan ya, nanti dia terlalu ini. Nah ini kalau kayak gini ini disiram-siram mulu dari tadi, jadi
Nah, kalau basah tuh ya, kalau digoyang-goyang tuh airnya sampai kelihatan gitu ya, agak dibuang sedikit nanti. Tidak perlu matahari, Bu Pendeta. Iya, nanti perlu ya. Ini Kita kalau sudah selesai ditanam semuanya ya, yang sudah ditaruh ya Om. Nah, ya kalau yang kecilnya semua sudah jadi kita berarti sudah selesai ditanamnya ya. Nah sekarang tinggal ditaruh di mana gitu ya. Ditaruh di mana? Ditaruh ya pertama-tama untuk 1 hari sampai besok itu taruh dulu di tempat yang ada gelap. Ya. Ditaruh di tempat yang maksudnya kayak ya, di kolong meja boleh. Ya. Atau apa ya mau apa ntar ditaruh di mana besok? Siramnya 1 kali ya Ibu Novita. Tolong Nah, meja. siramnya 1 kali saja. Setiap hari ya, setiap hari sampai besok bisa ditaruh atau ditaruh di mana pojokan mana yang rada gelap gitu ya. Ya misalnya di mana di rak buku atau di bawah tangga atau di Kolong kamar boleh nggak kolong tempat tidur? boleh Bu, boleh. Kalau tempat tidur Boleh kan gelap? ya, kalau tempat tidur kan gelap ya. Iya bagus. Mandi boleh. Kalau di tempat yang lembab gimana Bu Novita? Kamar mandi boleh. Apa? Boleh. Lembab. Oh, di kamar mandi. Tempatnya lembab. Iya, nggak apa-apa. Kayak di ini gitu ya, di tempat cuci begitu ya. 1 hari aja ya mau apa ditaruhnya. Oh. Lebihnya dikeluarin ya Bu? Ya setelahnya kemudian kita keluarkan. Jadi besok nih ya besok sekitar jam 9:10 kita keluarkan. Nah, kita keluarkan, kita taruh di tempat yang terang, yang kena matahari. Oh, ya. Kita taruh di tempat yang kena matahari. Nah, lalu mulai itu dilihat ya, karena udah kena matahari, jadi kan dia akan cepat menguap. Karena itu perlu dilihat kondisi airnya gitu ya. Kalau kira-kira wah kering banget nih, disiram lagi. Nah, Oma-Opa bisa lihat ya kalau yang sudah tadi menabur dan menyiramnya tadi akan lihat bagian atasnya lama-lama pelan-pelan mulai basah sendiri ya karena kokopit yang bawah tadi basah. Lalu kita kasih air di pinggir-pinggir, kita kering ya. Nah, tapi lama-lama dia basah dari bawah, dia akan membuat kokopit di atas juga basah. Betul. Bu Pendeta bisa ditutup nggak nih? Bagaimana? lagi. Tutup. Waktu ditaruh di gelap kita tutup tidak. Ibu Novita, Iya. asal jemurnya besok jemurnya sebentar saja. Besok, ntar habis ini jemur sebentar. Kalau Di hari matahari. ini dari jemur, hari ini taruh di tempat gelap sampai besok. Ya, Tempat gelap. taruh tempat gelap sampai besok sama info sampai besok. Nah besok dikeluarkan. Sampai besok keluarin. Taruh tempat yang terang. Dikeluarin selanjutnya aja sampai dia tumbuh di depan. Sampai tumbuh ya, sampai tumbuh ya. Ini sebentar aja. kira-kira Agnes, ada yang bocor kan dari tadi Nes ya, wing-wing ya. Bu, kalau di tempat gelap, ditaruh tempat gelap, ditutup. Ya, Oma Eli. Ditutup. Oh, di Kalau tempat ditaruh di gelap nggak kolong. usah ditutup, Oma. Nggak usah ditutup tempat gelap karena dia sudah ada lapisan kokopit yang tadi yang kecil. Jemurnya berapa Ada lama? lapisan kokopit yang kecil di atasnya, jadi dia nggak usah ditutup lagi gitu ya. Hanya taruh aja di tempat gelap itu udah cukup. Jemur berapa menit Bu Novita? Jemur pagi berapa menit? Jemur matahari berapa lama Bu Berapa Novita? lama? Ya 3 jam kalau itu. Ya, kalau pagi hari bisa dijemur 3 jam gitu ya. Namun kalau mau apa misalnya
takut lupa ngejemur, bawa masuk, jemur, bawa masuk. Ditunggu Taruh ya. aja di ya. Ya tapi jangan kena hujan ya, Bapak kalau kena hujan, waduh, hancur. Saya pernah nyoba waktu bulan lalu ya, kena hujan, padahal udah ditaruh di Iya ya. tempat yang kira-kira nggak kena hujan. Soalnya hujannya gede ya, waktu yang bulan lalu tuh gede-gede, tampias kan, waduh, ya berantakan kopinya. Berantakan karena kena hujan gitu. Nah, jadi Om kalau mau rajin ya, mau rajin pagi-pagi ya, matahari ada matahari gitu ya, jam 6:30, jam 7 gitu ya, keluarin 3 jam, dijemur, lalu nanti kalau udah masukin lagi gitu. Gelap. Jam 7 sampai jam 10 gitu ya, dijemur, kalau udah selesai diangkat, dibawa masuk ke dalam. Yang gelap lagi. Gelap lagi atau bisa di Nggak usah gelap lagi, di biasa aja Longgar. di meja. Ya. Kalau rajin ya tiap hari keluarin gitu ya, itu bertumbuhnya akan lebih baik. Tapi kalau suami saya lebih rajin, kalau saya sih begitu udah hari kedua ditaruh di tempat terang, udah saya biarin. Itu juga bisa bertumbuh ya. tapi siram Perhatiin karena kalau dia dijemur terus kan dia cepat kering gitu ya. setiap hari tetap disiram ya Bu Pendeta. Ya, setiap hari disiram tapi dilihat juga kondisinya. Kalau dia masih basah gitu, masih basah banget, nggak usah tambah air ya. Nah, mau apa sudah selesai semua? Bu Novita mau tanya, itu airnya yang 1 gelas itu habis nggak ya untuk siram tadi? Habis. Oh, habis. Ya, ini Oma. Kemudian kalau dilihat dari itunya keluar airnya nggak kalau di pinggir itu dituang gitu tuh udah disiram air. Ada kelihatan ada genangan air nggak di? Ada rembes-rembes. Oh iya, jadi ada kelihatan basah-basah. Iya. Enggak, rembes-rembes. di bawahnya kalau dipinggirin gitu nggak kelihatan air ya, ada ngembang. Ya, dia nggak kelihatan air, cuma kelihatan seperti ini ya, Oma Opa. Tapi kalau dia terlalu basah, kan saya siram-siram mulu praktek. Nah, kalau kelihatan nggak ya, bentar. Nah, kalau dia terlalu basah, Ini keberapa nanti? tuh tumpah. Ada air-airnya tuh, Oma Opa. Jadi kalau dia terlalu basah, gitu ya, ada airnya tuh di. Nah, ini kan tadi saya praktek di siram-siram dulu ya. Nah, ini terlalu basah gitu ya, nanti ini mesti dikeluarin. Nah, tapi kalau yang kita praktek, airnya kan 1 gelas ya, itu udah cukup sih buat dia bikin basah terlalu berlebihan gitu ya, sudah cocok, udah sesuai gitu ya. Udah diukur, ini memang airnya 1 gelas untuk ini. Baik. Coba saya lihat, ya sudah selesai, Oma boleh diangkat. Coba saya mau lihat sudah selesai. Udah dimasukin ke kolam. Diangkat ya. Novita. Nah, coba dikasih lihat ke kamera, wah ya Oma Teli, ya. Terus pagi Oma Sri. Wah, Oma Pinter, ya Oma Ana. Mulai terus keluar itu. Saya mau berapa tuh? Oma Tiana. sampai berapa hari? Dimasukin sampai berapa hari? Ya boleh diturunin ke kopi sama Enda. Ya, wah Pak Didi juga, Bu Catherine. Alinya buat apa Bu Pendeta? Gimana Oma? Ayo. Oh, nggak kelihatan. Bagaimana? Oh, nggak kelihatan. Bu Novita, nanya dong, bisa kelihatan tumbuhnya pada hari keberapa ya? Oh ya, nah bisa temuin. Jadi kan bisa kelihatan mulai di hari kedua.
Ya, Oh. hari pertama ini, Oma Opa kan kita hari ini nih kita nanti taruh di kolong ya, di kolong cari pokoknya taruh yang tempat gelap, nggak harus kolong, pokoknya tempat yang gelap, yang nggak kena matahari, nggak kena lampu, sampai besok. Ya, nah besok kita keluarin cahaya. Nah, bibitnya Oma Opa itu udah mulai bertumbuh, besok kelihatan putih-putih. Oh, Kelihatan putih-putih. udah. Bibitnya udah mulai pecah, sprout. Istilahnya itu sprout. Jadi udah mulai pecah gitu ya. Ntar ada kelihatan putih-putih gitu ya. Tapi tergantung ya Oma. Oma Opa kan bibit itu ada yang cepat, ada yang lama gitu ya, ada yang butuh waktu ya. Seperti kita juga kalau belajar firman Tuhan ada cepat, ada yang perlu pelan-pelan, perlu waktu gitu ya. Nah, jadi kalau dari hari ini sampai besok nih, 1 hari besok kita lihat kalau dia udah bertumbuh akan mulai kelihatan putih-putih. Ya besok pagi atau mungkin besok siang, ada yang mungkin benihnya lebih lama besok sore gitu ya. Nah, tapi mungkin rata-rata 1 hari. Nah, setelah kalau kita rajin keluarin, masukin berapa lama kita taruh aja. Hari kedua, jadi kalau ini Jumat, Sabtu, Minggu, nah Minggu kita akan mulai tuh kelihatan ya, dia akan mulai lebih bertumbuh lagi. Ya mulai kelihatan tuh ya, mulai tinggi, itunya kelihatan hari ketiga, nanti dia mulai kelihatan hijau-hijau begitu ya. Nah, menarik ya Oma Opa memperhatikan atau melihat bagaimana proses benih itu bisa bertumbuh. Oma Opa yang jago bertanam atau banyak tanaman di rumah gitu atau senang menanam tentu sering ya melihat, mengamati pertumbuhan itu. Dan sangat ajaib ya. Nah, lihat pertumbuhan yang ada. Saya kan punya tanaman ini, pohon. Bu Novita, Bu Erni. ini kan keluarin sampai berapa sampai berapa hari itu keluar masuk. Seminggu Oma sampai Jumat ya. Nah, Jumat depan kita persekutuan lansia lagi. Ya, Jumat depan kita persekutuan lansia lagi jam 10. Nah, nanti Jumat depan akan ada pelayan dari pengurus lansia melihat benih mana yang bertumbuhnya dengan bagus, selalu ada kenang-kenangan begitu ya dari pengurus. Ya, tapi ya itu kita tentu bertanam bukan hanya dapat hadiah, kita bertanam untuk mendapat manfaat dari benih. Kalau udah seminggu, nanti dia udah mulai bisa tuh ya, kita udah mulai, kadang-kadang saya juga kalau duduk kan saya taruh di samping meja makan. Itu kadang-kadang saya suka cemilin, gunting sedikit, ya lalu kemudian dicuci pakai air, lalu cemilin. Mentahan gitu, Bu. Mentahan gitu. Mentah, Bu. Iya, mentah. Nah, itu kelebihannya microgreen, Oma Opa. Jadi, microgreen itu nutrisi tanamannya itu jauh lebih daripada tanaman yang lain. Kenapa? Karena kalau tanaman yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, nutrisi di dalam biji itu sudah habis buat dia berusaha bertumbuh. Kan untuk bertumbuh dia butuh nutrisi ya, untuk dia bertambah tinggi, terus daun-daunnya jadi banyak. Nah, karena kita microgreen, dia jadi masih kecil, kita sudah panen, kita sudah makan. Maka nutrisinya itu jauh lebih banyak daripada masih ada di tanamannya belum dipakai buat dia bertumbuh. Nah, karena itu nutrisinya lebih bagus, vitaminnya juga lebih banyak, lebih sehat. Kalau udah bertumbuh kayak gini nih, ya Nanti boleh dipanen. Aja sih. Udah gede. Ya panennya kalau panennya sih ini nih, kalau saya kalau pegang gedenya kalau saya mah tinggal diguntingin aja gitu, Pak. Gunting. Itu nanti habis digunting nanti bisa masih bisa tumbuh lagi. Gunting gitu, digunting terus dicuci aja, cuci terus dimakan. Bu Novita. Setelah digunting tumbuh lagi. Ya, Bu Novita, gunting tumbuh lagi enggak? Kalau digunting tumbuh lagi, kalau bayam enggak. Kalau kangkung bisa. Kalau benihnya kita bayam hari ini, jadi dia enggak.
Tadi ada yang nanya juga, siapa ya? Oma siapa Ya, yang bertanya? Oma Ivon tadi kehilangan suara beberapa menit, Iya. jadi kehilangan. Oh, iya, Kak. Mama Tadi mau nggak nanya. kedengeran suaranya. Hilang suaranya. Oh Jadi iya, saya pakai Ane. suaranya pakai handphone. Oh iya Kak Ane. Mau tanya Ya, Oma setelah Ivon berapa udah selesai tadi itu taruh ambil? COVID yang kecilnya? Ya kalau sudah taruh yang COVID yang kecilnya udah berarti, terus setelah itu kita simpan dulu selama 1 hari, kita simpan di tempat yang gelap, ya Bu Ane, simpan di tempat gelap 1 hari, lalu mulai besok kita bisa keluarkan, kita tempat yang terang, ya, kena matahari. Gitu. Tapi jangan kena hujan ya, jangan kena hujan, karena kalau kena hujan udah keluar gitu ya. Berapa lama dijemur matahari? Buat Matahari jemurnya harinya berapa jam Kalau buat rajin, setiap hari 3 jam, jam 7 dikeluarin, jam 10 dimasukin ke dalam rumah. Tapi kalau kita takut lupa keluar masuk, ya udah besok dikeluarin aja di tempat yang kena matahari, udah terus biarin taruh situ, terus taruh situ sampai 3 jam. hari Jumat depan. Oh, ada pertanyaan dari siapa Pakainya bisa buat digunting tanam? aja, biar atasnya nggak boleh disabut. Bu Novita, setelah dijemur disimpannya di tempat gelap lagi atau bukan ya? Apa tempat biasa aja? Biasa aja. Oh, nggak usah di tempat gelap ya? Teras depan boleh ya Bu Novita ya, teras depan. Boleh, teras depan bagus. Apalagi kalau mataharinya kena matahari dari timur ya, matahari pagi. Wah, itu bagus banget. data ini buat apa, Bu? Nah, terus mau apa? Mungkin ada yang juga mau tanam jenis-jenis yang lain gitu ya. Nyoba benihnya apa aja yang bisa buat microgreen ini. Microgreen yang sekarang lagi dikembangkan di mana-mana itu adalah microgreen untuk sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran daun yang bisa langsung dikonsumsi, yang bisa langsung dimakan ya. Jadi kalau misalnya kayak cabai itu kan dia dari buah cabenya ya yang dipanen, atau dia pare. Nah, pare itu kan dari buah parenya. Nah, microgreen ini biasanya hanya seminggu atau 2 minggu sudah bisa dipanen, sudah bisa dikonsumsi. Jadi microgreen hanya untuk sayur-sayuran yang daun-daunnya bisa jadi bayam merah, bayam hijau kayak kita, bayam merah, caisim, kangkung, kemangi, pokcai, gitu ya. Terus daun mint, kailan gitu ya. Tapi jangan harap nanti kailannya seminggu, wah gede banget, enggak gitu ya. Pasti imut. Microgreen karena namanya kenapa? Inggris, ya, mikro itu kecil dan itu hijau, jadi hijau-hijau yang kecil, daun hijau kecil gitu ya, jadi kecil-kecil dia sudah dipanen, tapi nutrisinya itu sangat bagus. Dan sekarang lagi tenar di mana-mana cara tanam seperti ini. Nah, Novita, jadi selamat ya. Ada pertanyaan? Ada mau tanya Novita, lagi? nih misalnya kan kita udah nanam bayam nih, terus nih oma-oma berhasil dan tertarik pengen tanam yang lain, bisa difasilitasi nggak ya? Kita pengurus ya, misalnya kita buat kangkung, tapi kalau bisa sih seragam ya, misalnya next kita tanam kangkung gitu ya, nanam ini supaya sama gitu. Karena kan beli bibitnya juga kan harus banyak ya Bu, nggak bisa kecil-kecil kan. Jadi nanti kalau oma opa berminat akan melanjutkan misalnya kangkung, bibit ini didaftar lagi gitu. Iya, beli. Ya, boleh. Gimana oma-oma? Pasti nggak pengen tanam yang lain dong? Bu Novita, mau nanya, kalau setelah dari bayam ini, medianya masih bisa dipakai lagi nggak untuk bibit yang lain, media tanahnya? Bisa. Tapi saya juga mau tanya. Sisa bayamnya dicabutin dulu ya. Oh iya. Nah, karena kan ya akarnya itu kan juga ada di bawah-bawahnya akar-akarnya sama sisa-sisa. Ya mungkin kan saat kita gunting gitu ya, maka gunting kan pasti masih ada sisanya gitu, batang-batangnya. Nah itu dicabut-cabutin gitu ya,
iniin dulu, dirapihin dulu gitu ya, supaya menjadi tanah yang subur lagi yang siap untuk ditanami oleh benih-benih lagi gitu ya. Nah ini apa kalau yang kayak saya ini yang udah jadi ini kan tadi udah digunting ya, terus udah dibersihin. Ini tadi air matang yang ini, air minum. Nanti kalau udah beres ya, kalau udah ya tinggal dimakan aja sih. Nggak dimasak ya? Nggak dimasak. Kalau dimasak, saya mau nutrisinya dia itu hilang. Iya hilang, benar. Kalau misalnya sayur mentahan gitu. Nutrisinya hilang ya. Iya betul. Gitu. Jadi saya ini justru nutrisinya lebih sehat. Nah demikian ya Om Opa, silakan dipraktekkan ya, simpan dulu di tempat yang gelap hari ini. Besok silakan dikeluarkan, ditaruh di tempat terang. Jika kita rajin sehari 3 jam dijemur, masukin lagi ke dalam rumah. Tapi kalau enggak ya kita taruh aja besok di tempat terang terus sampai hari Jumat. Perhatikan saja kadar airnya, jangan sampai dia terlalu kering ya. Nah, awalnya juga jangan kebanyakan ya. Nah, kita mau melihat setiap hari proses pertumbuhan itu ya. Dan setiap hari proses pertumbuhan itu biarlah mengingatkan kita juga bahwa setiap hari Tuhan menolong kita bertumbuh dalam kehidupan kita. Hari ini telah sampaikan kepada kita mau terus kita tumbuhkan ya, pelan dan itu kita butuh kesabaran, ketekunan dalam mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan menumbuhkan baik ya di dalam kehidupan yang kita jalani. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan amat untuk mempraktikkan. Ada satu pertanyaan. Ada tali ini Bu Pendeta. Lewati ya, bentar saya baca. Selain bibit bisa nggak juga beli kokopitnya 1 kilo berapa? Oh ya, boleh. Jadi kalau kokopit itu kan dijualnya tadi ya kangen gitu ya. Ya saya yang gampang diterubus aja, terubus itu di itu ya di Lotte Mart ya. Nah di situ saya beli segini nih gitu ya, segini 30 ribuan yang 40 ribu ya. Ya segini ya. Nah, tapi kalau Oma Opa, wah kan saya nggak butuh sebanyak itu, mau butuhnya cuma sedikit, kilo apa, boleh nanti ini bilang aja ke pengurus, nanti dikoordinir siapa mau beli apa gitu ya, mau beli kokopitnya kurang kah, mau nambah atau tadi ya benihnya selanjutnya mau kampung atau apa gitu ya. Gitu. Kalau ada yang perlu ya boleh langsung juga hubungi. Kalau misalnya mau hari ini mau nambah nih, tanamnya banyak-banyak gitu ya, boleh. Kokopit paketnya ini, kalau nggak salah Bu Tria. Jadi kalau ada Om Opa yang mau bisa hubungin Bu Tria. Masih ada 2 paket yang bisa di gereja. Ya. Oke, itu Om Opa. Jadi selamat memperhatikan pertumbuhan benih-benih kita, benih-benih bayam kita yang kita tanam. Dan demikian juga kiranya kita percaya Tuhan terus menumbuhkan benih-benih yang baik di dalam kehidupan yang kita mau jalani. Ya, Tuhan memberkati. Ada tali. Tuhan memberkati kita. Ada tali apa? Bu No, ini ada pertanyaan nih di chat ya. Untuk tanaman berikutnya sebarkan bibit lagi, kemudian tutup dengan kokopit lagi. Oh iya. Ya, karena kan dia harus ditutup di atasnya. Gitu. Jadi nanti selanjutnya kalau itu misal kita mau tanam kangkung gitu ya. Jadi nanti bisa dikoordinir sama bos kangkungnya berapa yang mau sama kokopit kecilnya, nanti dikirimin buat nutup lagi. Ya, Bu, tanya dong. Saya kan mungkin pengalamannya untuk tanaman-tanam kurang nih. Setiap jenis tanaman apakah tumbuhnya sama? Misalnya kangkung sama bayam sama gitu. Oh beda Bu. Beda. Kangkung itu cepat sebenarnya, ya. Kangkung tuh lebih cepat tinggi. Jadi kalau misalnya bayam segini, kalau ini kan ini 2 minggu ya. Ini 2 minggu.
Nah, kalau kangkung mungkin udah segini nih gitu ya. Udah lebih kayak berapa 10 sentian ya kangkung. Ya, kenapa tanamnya kangkung? Karena saya orang daripada kangkung, kayak kangkung suami saya juga nggak bisa makan kangkung, asam uratnya ketinggian. Bu, kangkung juga dimakan Gitu. mentahan. Bu. Kangkung juga dimakan makan mentahan. Iya, makan mentahan. Kalau dimakan gitu, mau apa? Itu rasanya kayak crispy gitu, kayak kres gitu ya, kayak apa? Crunchy. Kenyang, kayak kres gitu. Dicolek sambal enak ya Bu ya? Wah, benar sambal terasi, Uti. Ada tali buat apa ini? Terus apa namanya? Itu kalau yang sudah gunting itu masih bisa bisa tumbuh lagi nggak yang sudah digunting itu? Enggak. Kalau bayam nggak bisa. Oh, nggak Bayam bisa. nggak Sekali, jadi sekali digunting udah. Oh, ya. sekali. Wah, enak disambel ke bawang gitu ya nanti. Betul. Terus kan tidak pakai pupuk, sehat. Ada milennya. Di medianya yang gede. Oh, Bu Lucy nanya di chat ada ukuran berapa gitu. Ya ukurannya ini aja sih Bu, secukupnya buat nutupin aja gitu di atas buat tadi ada yang nanya soal tali ya, tapi buat apa? Oh, kalau tali itu gunanya buat ini masker ya, buat masker. Nah, itu mungkin Bu Tria yang bisa. Oh iya, karena hari ini kan Oma tali itu bukan buat ikat kokoplik, nanti nggak tumbuh lagi. Tali itu tali itu diberikan Oma Jana sebagai bentuk syukur dia, karena selama COVID ini kan nggak bisa kemana-mana, beliau mengisi waktunya dengan membuat tali masker, dan itu dia bagi-bagikan untuk sesama lansia ya. Jadi kita bersyukur. Jadi harusnya bisa menginspirasi kita juga gitu untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat buat untuk orang lain. Gitu sih. Jangan lupa difoto. Diberi contoh, ya. Difoto ya, oma-oma pakai talinya, oma-oma difoto. Talinya jangan diikat di mana-mana di maskernya, nanti difoto kita kirimkan ke Oma Yana. Oh iya. Oma Yana juga melihat ya. Nanti fotonya japri aja ke aku biar di grup nggak kepenuhan. Oke, Oma? Ya, selamat memperhatikan pertumbuhan tanaman kita tiap hari dan menjadi doa kita bahwa Tuhan juga menumbuhkan semua hal baik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berkati. Kita mau sama-sama menaikkan kita. Nah, doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Suatami. Silakan Bu Suatami. Bu Suat, dihidupin suaranya dulu, Bu. Suaranya belum nyala. Pencet. Mute. Mute-nya dipencet, Bu. Ibu lagi nyari mute-nya di mana? Di pinggir kiri. Hebat nih, oma-oma udah pada jago-jago nih. Kan yang ngajarin kan Ibu Tri ya, jadi pada Ibu jago. Novita. Dari hostnya juga bisa dong, Tria, kayaknya. Iya. Nggak bisa kalau itu mesti kalau mute bisa dari aku, tapi kalau unmute harus dari Bu Suat. Sendiri. Iya. Oh gitu. Bu yang. Waduh. Ini lagi nanya-nanya. Ya udah aku pancing-pancing nih, Bu. Nggak bisa. Oh ya, kalau gitu aku ya Bu Suat. Ya bisa tuh. Pencet. Ya, nggak apa-apa Bu Suat. Ya. Bu Novita aja, Bu. Ya, mau apa? Ya, baik. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur atas kehidupan kami.
di mana Engkau memberikan kami benih-benih firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat terus bertumbuh bersama dengan Engkau, bersyukur atas setiap kehidupan yang kami dapat jalani. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kiranya benih-benih bayam yang tanam ini dapat mengingatkan tentang kasih Tuhan yang memelihara setiap kami sebagai umat-Mu. Kami berdoa untuk pengurus lansia, Tuhan berkati dalam pelayanan yang dijalani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara yang sedang bergumul dengan kondisi. Kami berdoa untuk Ibu Eli, Ibu Liliana Teja, Ibu Nitkyun, Ibu Listiani, Ibu Erna, Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni, Ibu Ningsi, Ibu Yanti Wijaya, Bapak Prasetya, Pak Susanto, Pak Usman Miharja. Tuhan, dalam kondisi kesehatan saudara-saudari kami, biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk menjalankan semua proses keadaan mereka. Sekalipun ada kelemahan dalam fisik, tapi sungguh kekuatan iman yang mereka miliki. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk musibah bencana kapal selam KRI Nanggala pada waktu yang lalu. Tuhan berkati kiranya seluruh keluarga yang berduka, keluarga pemerintah dan setiap jajaran yang mencoba mengupayakan kiranya proses evakuasi. Tuhan, kami berdoa juga kepadamu untuk proses vaksinasi di negara kami kiranya berjalan dengan baik, juga yang dilakukan oleh klinik kami Tuhan di gereja. Segalanya kiranya terus membuat daya tahan, kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Berkati pemerintah dalam semua kebijakan yang mereka ambil di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, juga untuk seluruh tenaga medis, juga untuk situasi mungkin suasana libur masa lebaran nanti Tuhan, biarlah kiranya semua orang punya kebijaksanaan untuk menjaga kesehatan, protokol tetap diterapkan di dalam keadaan situasi yang dijalani. Tuhan, gerejamu pandemi ini, Tuhan berkati agar setiap gereja dapat terus menjaga persekutuan, memelihara kehidupan satu lain. Berkati seperti digital yang merekam berbagai ibadah di gereja, juga pelayan ibadah di masa online ini. Kami bersyukur untuk peralatan, untuk juga sinyal internet, untuk orang-orang yang bertugas atau bekerja di dalam dunia internet. Berkati mereka melalui pekerjaan mereka, sungguhnya setiap orang dapat menjalankan ibadah dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami masing-masing. Tuhan berkati dalam kehidupan kami bersama keluarga, saat kami sendiri atau saat kami bertemu dengan keluarga dan teman sahabat kami, kiranya semua dapat kami jalani dengan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kini kita akan persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Tria. Silakan Bu Tria. Ya, makasih Bu Novita. Baik, Ibu Bapak, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Sebentar saya share ya. Ya, persembahan akan diberikan dengan 3 cara, baik itu dimasukkan ke dalam amplop atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera di atas, juga bisa lewat scan QRIS. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 302
Ku beri persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu dan berkat-Mu yang tidak pernah kepada kami sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Untuk itu, biarlah kami juga belajar untuk bersyukur dengan memberikan persembahan ini, supaya mendukung juga pelayanan yang luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami. Untuk yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, berikan hikmat, bijaksana dalam mengatur segala keuangan yang akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bu Novita. Baik, Oma Opa, sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberikan benih-benih kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga yang akan terus menolong kita bertumbuh, dan biarlah setiap kita dipakai oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang bagaikan tanah-tanah subur yang terus tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menaikkan doa dan berkat kita. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Biarlah kami terus ya Tuhan, membuat firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ada banyak sukacita, ada banyak damai sejahtera, ada banyak kemurahan hati yang Tuhan yang kami alami, yang kemudian juga dapat kami bagikan kepada orang-orang lain dalam kehidupan kami. Besertalah ya Tuhan dengan kami di hari ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, terima kasih. Pada selesai, Oma-opa, kita foto dulu ya sambil pegang tadi yang udah ditanam ya. Ayo buka videonya. Kita